Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Nus Akbar pada episode ketiga membahas tentang pembuatan website e-commerce atau website penjualan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas penggunaan Git ya. Nah, jadi Git itu adalah semacam tempat untuk menyimpan source code kita. Jadi repositori yang bisa digunakan beramai-ramai gitu. Ilustrasinya itu kelebihannya misalnya seperti ini. Di dalam sebuah project itu melibatkan banyak orang. Ada bagian desainer, ada bagian front end, ada back end. Nah, terkadang ketika misalnya di si front end ini sudah melakukan perubahan code, otomatis secara konvensional kan si programmer itu atau yang menangani back end itu harus mengkopikan code yang berubah itu melalui flash disk misalnya seperti itu, atau pengiriman email. Nah, cara seperti ini tidak efisien karena kenapa? Yang pertama adalah membutuhkan waktu. Selain itu, versi kode yang telah diubah itu tidak terrecord atau tidak tertrace gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin kita ingin melakukan perubahan kembali ke code yang semula itu, nah itu agak susah. Jadi kalau misalnya menggunakan GitHub, nah itu mempermudah kita dalam melakukan code version gitu ya. Jadi versi code itu lebih mudah kita trace. Oke, langsung aja ya, nggak perlu banyak cerita. Nah, bagi Anda pengguna Windows, Anda harus mendownload, dibuka di situs GitHub dulu. Nah, di sini Anda harus download dulu. Di sini ada download GitHub for Windows. Nah, setelah Anda GitHub for Windows, Anda install terlebih dahulu tentunya. Setelah Anda install, nanti di search-nya itu akan ada, kalau misalnya Anda ketikkan git, nah akan ada git base gitu. Dan kalau misalnya Anda ketikkan di terminal, nanti akan ada, Anda ketikkan git, akan ada perintah-perintah selanjutnya. Nah, seperti itu. Oke, tapi untuk repo-nya kita tidak menggunakan GitHub ya. Kita menggunakan repo dari Bitbucket. Perbedaan antara dari GitHub dengan Bitbucket adalah kalau misalnya Bitbucket ini kita bisa banyak membuat repo yang sifatnya itu privat gitu. Jadi supaya repositori kita itu tidak mudah diakses oleh orang lain, tidak boleh diakses orang lain misalnya. Nah, itu lebih cocok menggunakan Bitbucket karena dia mempunyai opsional privat gitu ya. Nah, di private directory. Nah, kalau misalnya GitHub ini sama saja, cuman untuk masalah visibility-nya atau apakah repo ini diakses dia sendiri atau banyak. Kalau misalnya GitHub itu hanya bisa satu saja yang privat, yang lainnya itu harus public. Kalau misalnya kita mau banyak yang privat, kita harus bayar di sini. Nah, di sini $7 per bulan. Nah, ini kalau misalnya GitHub, makanya saya lebih suka menggunakan repository dari Bitbucket sih, soalnya saya lebih banyak menyimpan code-code privat gitu ya. Oke, langsung saja. Kalau misalnya Anda sudah daftar, nanti daftar di atas ini nanti akan ada tulisan create ya. Ini untuk create repository. Nah, itunya. Misalnya saya membuat repository dengan name belajar PHP ya. Belajar php.net misalnya. Nah, itu misalnya nama. Belajar PHP aja lah. Belajar PHP. Description-nya ini bla 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 lah. Bla bla. Nah, di sini kita bisa menentukan apakah akses repository ini hanya kita yang akses atau bisa diakses secara publik. Nah, ini seperti ini. Kalau misalnya nanti ini akses levelnya ini privat, ketika kita memberikan URL repo kita kepada orang lain itu nggak akan muncul. Tapi kalau misalnya di sini kita uncheck list. Nah, jadi ketika dibuka kita berikan repo kita itu, repo kita akan terbuka dan orang bisa bebas mengklon gitu. Mengklon itu adalah istilah supaya untuk orang mendownload source kita seperti itu. Oke, langsung saja. Ini langsung saja ke repository. Nah, oke, repository kita sekarang sudah selesai. Nah, kalau misalnya di sini kita bisa melihat langkah-langkah dasar untuk menggunakan repo kita tersebut. Nah, ini kita dikasih tahu di sini. Saya juga sudah membuat semacam
ini PDF-nya. Jadi perintah-perintah apa saja sih yang sering digunakan gitu. Perintah-perintah Git yang sering digunakan. Oke, sambil nunggu loading ini di Windows agak lama, kita langsung aja praktek ya. Nah, misalnya di download saya membuat sebuah folder baru dengan nama belajar PHP ya. Belajar PHP. Oh, jangan di sinilah, jangan di download. Langsung saja kita buat di htdoc misalnya. C sum htdoc. Nah, misalnya saya buat sebuah folder baru namanya itu belajar PHP. Oke. Nah, ini udah selesai nih. Jadi perintah yang sering digunakan Git ini. Nanti ini kita bahas. Pertama, kita masuk dulu nih ke directory yang akan kita gunakan atau directory project kita. Berarti cd sum htdoc cd belajar PHP ya. Belajar PHP. Oke. Nah, di sini kita diberitahukan yang pertama, kalau misalnya kita ingin menggunakan repository ini, kita akan melakukan git init. Nah, dua perintah ini kita abaikan saja. Kalau Anda pengguna Linux pasti sudah familiar dengan perintah ini. mkdir ini adalah untuk membuat folder project. Ini adalah untuk masuk ke project kita. Nah, yang akan kita gunakan adalah git init ini. Yang pertama, kita bukanlah git init. Git init, tunggu. Nah, udah nih, ini soal mpt git repository. Nah, berarti repository kita siap kita berikan alamat seperti itulah. Git remote. Nah, seperti saya sampaikan di sini, perintah yang sering digunakan adalah git init. Seharusnya di sini ada tambahan lagi ya, git remote. Git remote. Nah, setelah git remote berarti sudah siap nih. Sudah siap. Sekarang misalnya saya ingin membuat sebuah di project ini, saya menampilkan code saya gitu. Saya buat file baru dulu. New file. Saya simpan di folder project kita tadi. C sum htdoc. Ini belajar PHP. Saya beri nama index.php. Oke. Hello world seperti biasa. Simpan. Nah, dir. Kalau di Windows menggunakan perintah dir, kalau di Linux menggunakan perintah ls ya. Nah, sama aja sih. Oke, selanjutnya adalah untuk mengupload code ke repository ini, kita bisa menggunakan perintah add dulu. Nah, ini juga saya itu add commit gitu ya. Git add nama file yang akan kita push gitu, atau kita upload, misalnya index.php. Nah, setelah index.php baru kita lakukan perintah commit. Git commit hello world. Apa katanya? Hello world did not match. Oh, git commit min am seharusnya. Git commit min, oh bukan, min